Pada musim panas ini, Benjamin Sesko memulai babak baru dalam karir profesionalnya dengan meninggalkan RB Leipzig dan bergabung bersama Manchester United. Sudah hampir 1 bulan ia resmi menjadi bagian dari skuad Setan Merah, namun hingga kini penyerang asal Slovenia itu masih kesulitan mencetak gol untuk tim barunya. Dalam sebuah wawancara dengan media Ekipa, Sesko mengungkapkan bahwa dirinya masih belum bisa menunjukkan performa terbaik di MU. Ia merasa masih dalam tahap adaptasi dengan gaya permainan sepak bola Inggris. Menurutnya, Premier League memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Bundesliga. Level permainan di sini jelas lebih tinggi daripada di Bundesliga, ujar Sesko. Ia juga menambahkan bahwa baik lawan maupun rekan satu timnya di Inggris memiliki kualitas yang lebih unggul. Pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti, membuat keputusan yang mengejutkan menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia tidak menyertakan Neymar dalam daftar pemain terbaru Seleção. Keputusan ini muncul meskipun Brasil akan menghadapi 2 pertandingan penting melawan Chili dan Bolivia. Ancelotti sendiri menegaskan bahwa keputusan tersebut murni berdasarkan pertimbangan teknis, bukan karena alasan cedera atau kondisi fisik semata. Ini murni keputusan teknis, bukan karena faktor fisik, jelas Ancelotti saat ditanya soal absennya Neymar. Ia menambahkan bahwa keputusan itu dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, termasuk evaluasi kondisi fisik Neymar dan para pemain lainnya. Meskipun mengakui kualitas luar biasa yang dimiliki Neymar, Ancelotti menekankan pentingnya mempertimbangkan kebugaran dalam memilih pemain. Manchester United tengah aktif mencari gelandang baru pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih Ruben Amorim sedang mencari sosok yang bisa menggantikan peran Casemiro dalam jangka panjang. Salah satu nama yang sempat dikaitkan dengan Setan Merah adalah Angelo Stiller, gelandang andalan Stuttgart. Stiller sempat menjadi incaran MU, namun negosiasi dengan Stuttgart tidak membuahkan hasil, sehingga transfer tersebut urung terjadi musim panas ini. Meski begitu, Stiller tidak menutup kemungkinan untuk berkarir di Liga Inggris di masa depan. Dalam wawancara terbarunya dengan Sport, Stiller menyatakan ketertarikannya bermain di Inggris suatu saat nanti. Ia juga mengaku terinspirasi oleh langkah Florian Wirtz, rekan senegaranya yang memilih bergabung dengan klub Premier League Liverpool. Barcelona tengah menyiapkan manuver penting pada bursa transfer musim panas 2026. Pelatih Hansi Flick telah menentukan prioritas utama dalam perekrutan pemain dengan fokus utama pada sektor pertahanan yang dinilai masih membutuhkan peningkatan kualitas. Menurut laporan dari media Inggris, Blaugrana kini mengincar Alessandro Bastoni sebagai target utama. Bek berusia 26 tahun milik Inter Milan itu dipandang sebagai salah satu pemain bertahan terbaik di Eropa saat ini. Flick percaya bahwa Bastoni dapat menjadi sosok kunci dalam memperkuat lini belakang Barcelona. Kehadiran bek asal Italia tersebut diharapkan dapat melengkapi struktur pertahanan tim yang sudah ada dan menjadi elemen penting untuk menjadikan pertahanan Barca lebih kokoh. Namun mendatangkan Bastoni dipastikan tidak akan mudah, mengingat ia merupakan pemain inti di skuad Inter Milan. Ismail Bennacer dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas AC Milan pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang asal Aljazair tersebut tidak masuk dalam rencana pelatih Massimiliano Allegri untuk musim kompetisi 2025-2026. Belakangan, Bennacer dikaitkan dengan klub asal Turki, Trabzonspor, yang berminat menjadikannya penggerak utama di lini tengah mereka. Namun menurut laporan dari Fabrizio Romano, proses transfer ini masih jauh dari terrealisasi. Hal ini disebabkan oleh penolakan Bennacer untuk hijrah ke Turki. Trabzonspor sebenarnya telah intens berkomunikasi dengan agen Bennacer dalam beberapa pekan terakhir, bahkan beberapa kali menyodorkan proposal untuk memboyongnya. Sayangnya, Bennacer terus menolak tawaran tersebut. Ia merasa bahwa proyek yang ditawarkan oleh Trabzonspor tidak cukup menarik, sehingga belum bersedia pindah ke sana pada musim panas ini. Harapan Matt Guehi untuk bergabung dengan Liverpool pupus di hari terakhir bursa transfer, sebab Crystal Palace secara mendadak membatalkan kesepakatan transfer. Keputusan mendadak ini membuat Guehi terkejut, apalagi ia sudah menjalani tes medis dan sempat berpose dengan seragam Liverpool. Meski demikian, The Reds diperkirakan akan kembali mencoba merekrut Guehi pada tahun 2026. Menurut laporan Football Spanya, Real Madrid juga masuk dalam persaingan untuk mendapatkan bek tengah tersebut. Klub raksasa Spanyol itu kabarnya ingin mengamankan tanda tangan Guehi lewat perjanjian prakontrak pada Januari 2026 untuk merekrutnya secara gratis 6 bulan kemudian.
Tak hanya Guehi, Real Madrid juga mengincar Ibrahima Konate dari Liverpool yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2026. Facundo Buonanotte menjadi pemain terakhir yang didatangkan Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Ia bergabung dengan status pinjaman selama 1 musim dari Brighton. Dalam wawancara perdananya, gelandang serang asal Argentina tersebut menyatakan ketertarikannya bergabung dengan Chelsea, salah satunya karena ingin merasakan bermain di Liga Champions. Namun hanya 2 hari setelah kedatangannya, Chelsea merilis daftar pemain yang akan tampil di Liga Champions musim ini, dan nama Buonanotte tidak tercantum. Pelatih Enzo Maresca hanya mendaftarkan 4 gelandang, yakni Moises Caicedo, Dario Esugo, Enzo Fernandez, dan André Santos. Buonanotte juga tidak masuk dalam opsi Maresca untuk posisi sayap. Selain itu, Buonanotte pun tidak dimasukkan ke dalam list B Chelsea untuk Liga Champions, di mana klub justru memasukkan Romeo Lavia, Tyrick George, dan Josh Ashempong. Alejandro Garnacho resmi mengakhiri kiprahnya bersama Manchester United dan memilih melanjutkan karir di Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Setibanya di Stamford Bridge, Garnacho langsung memilih nomor punggung 49. Nomor tersebut bukan sekedar pilihan acak. Angka itu memiliki makna khusus sebagai simbol momen ketika ia pertama kali menembus tim utama Manchester United. Nomor 49 menjadi bagian penting dari awal karir profesionalnya di Old Trafford, dan kini ia membawanya ke fase baru bersama Chelsea. Pilihan ini juga dianggap sebagai bentuk pembuktian diri dari Garnacho, sekaligus isyarat halus kepada mantan klubnya, Manchester United. Selain itu, Garnacho telah terdaftar dalam skuad Chelsea untuk Liga Champions, menandakan keseriusan klub London tersebut dalam memberi kepercayaan dan peluang bagi pemain muda asal Argentina itu. Barcelona dikabarkan tengah mencari penyerang baru seiring dengan semakin bertambahnya usia striker utama mereka, Robert Lewandowski. Berdasarkan laporan dari El Nacional, klub Katalan tersebut telah menetapkan target utama untuk posisi tersebut. Nama Julian Alvarez dari Atletico Madrid menjadi incaran mereka. Barcelona menilai bahwa Alvarez merupakan sosok yang tepat untuk menjadi penerus Lewandowski. Penyerang asal Argentina itu menunjukkan performa tajam dengan torehan gol yang mengesankan dan telah menjadi andalan lini depan Atletico Madrid sejak pindah dari Manchester City. Masih menurut laporan yang sama, Barcelona disebut-sebut siap mengeluarkan dana besar untuk merekrut Alvarez pada tahun depan dengan perkiraan anggaran mencapai 100 juta euro. 2 minggu menjelang penutupan bursa transfer musim panas, Manchester United menerima kabar kurang menyenangkan. Gelandang muda mereka, Kobbie Mainoo, dikabarkan ingin hengkang karena merasa kurang mendapatkan kesempatan bermain di bawah asuhan Ruben Amorim. Namun hingga jendela transfer ditutup, MU menolak permintaan tersebut. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Sir Jim Ratcliffe menjadi salah satu pihak yang menentang kepergian Mainoo. Setelah mengetahui permintaan sang pemain yang ingin hengkang, Ratcliffe memutuskan untuk menghentikan rencana transfer tersebut. Ia menganggap Mainoo sebagai simbol penting bagi klub, sebab ia jebolan akademi MU yang berhasil masuk ke tim utama. Selain itu, Ratcliffe juga menilai Mainoo memiliki potensi besar dan masih bisa memberikan kontribusi penting bagi skuad Manchester United. Meskipun jendela transfer Serie A telah ditutup, klub-klub masih diperbolehkan merekrut pemain berstatus bebas transfer. Takehiro Tomiyasu menjadi salah satu nama yang berpeluang kembali ke Italia. Bek asal Jepang itu pernah membela Bologna sebelum pindah ke Arsenal dengan biaya transfer 18,6 juta euro. Selama 4 musim di Arsenal, Tomiyasu hanya tampil 84 kali akibat cedera lutut yang berkepanjangan, hingga akhirnya kontraknya diputus lebih awal. AC Milan dikabarkan tertarik merekrutnya, namun mereka masih memantau kondisi fisiknya secara ketat. Rossoneri tak ingin mengambil resiko seperti kasus Victor Boniface yang gagal bergabung karena hasil tes medis yang buruk. Jika transfer ini terwujud, Tomiyasu akan kembali bermain di Serie A, liga yang pernah mengangkat namanya di kancah Eropa. Napoli secara resmi merekrut Rasmus Højlund dari Manchester United dengan status pinjaman. Striker asal Denmark itu pun menyatakan bahwa dirinya kini lebih dewasa dan siap memberikan kontribusi besar untuk klub barunya. Kondisinya berbeda sekarang, saya datang dengan pengalaman yang lebih banyak dan perkembangan sebagai pemain, ujar Højlund dikutip dari Football Italia. Ia menegaskan bahwa dirinya masih memiliki banyak hal yang ingin dibuktikan dan menganggap bergabung dengan Napoli sebagai peluang luar biasa.
Højlund berkomitmen untuk bekerja keras, berjuang di lapangan, membantu tim mencetak gol dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Berbekal pengalamannya bermain di Premier League, Liga Champions, Liga Eropa dan bersama timnas Denmark, ia optimis bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya di Serie A. Bayern Munchen memang berupaya membenahi lini depan mereka pada bursa transfer sebelumnya dengan mengincar sejumlah pemain. Salah satu nama yang sempat mereka dekati adalah Ademola Lookman. Dilaporkan oleh Fabrizio Romano, Bayern sempat mengajukan tawaran peminjaman dengan opsi pembelian senilai 28 juta euro. Namun Atalanta menolak karena hanya bersedia bernegosiasi dengan harga di atas 50 juta euro. Setelah gagal merekrut Lookman, Bayern akhirnya memilih meminjam Nicolas Jackson dari Chelsea dengan rencana mempermanenkannya di akhir musim. Sementara itu nasib Lookman masih belum pasti. Ia kini menunggu peluang baru untuk pindah. Bursa transfer di Turki yang masih terbuka menjadi salah satu opsi, atau ia harus menanti hingga jendela transfer Januari dibuka. Alfredo Magni, mantan pelatih kiper Gianluigi Donnarumma saat di AC Milan, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan PSG. Ia menilai klub asal Prancis itu telah membuat kesalahan besar dengan melepas Donnarumma. Magni mengaku tidak mengerti mengapa PSG memilih Lucas Chevalier ketimbang mempertahankan kiper yang menurutnya memiliki potensi menjadi yang terbaik di dunia. Ia juga berpendapat bahwa Donnarumma akan berkembang jauh lebih pesat di bawah arahan Pep Guardiola. Menurut Magni, kelemahan Donnarumma dalam mendistribusikan bola masih bisa diperbaiki dan Manchester City adalah tempat yang tepat untuk memaksimalkan kemampuan sang kiper sepenuhnya. Pelatih Arne Slot telah mengumumkan daftar 22 pemain dalam list A untuk menghadapi Liga Champions musim 2025-2026. Namun, dalam pengumuman yang dilakukan, nama Federico Chiesa tidak terlihat dalam skuad tersebut. Hal ini cukup mengejutkan mengingat winger asal Italia itu baru saja tampil gemilang dan menjadi pahlawan kemenangan 4-2 atas Bournemouth di pekan pertama Liga Inggris. Namun, sorotan terhadap Chiesa mulai tergeser oleh performa luar biasa pemain muda berbakat Rio Ngumoha. Wonderkid lokal tersebut tampil mengesankan saat Liverpool menumbangkan Newcastle dan penampilannya yang solid membuatnya masuk ke dalam skuad Liga Champions musim ini. Keputusan ini menunjukkan bahwa Slot mulai memberi kepercayaan lebih kepada para pemain muda potensial. Dalam daftar pemain yang diumumkan pada 29 Agustus lalu, Spence masuk sebagai salah satu pilihan manajer Thomas Tuchel untuk pertandingan melawan Andorra dan Serbia pada 6-9 September 2025. Pemanggilan ini menandai debut Spence di timnas senior Inggris. Selain itu, Spence juga mencatatkan rekor sebagai pemain muslim pertama yang tampil di tim senior Inggris. Jid Spence memang beragama muslim dan berasal dari keluarga dengan latar belakang Afrika, di mana ibunya berasal dari Kenya dan ayahnya dari Jamaika. Meski menjadi yang pertama, Spence mengaku tidak merasa terbebani dengan status tersebut dan berharap karirnya dapat menjadi inspirasi bagi banyak anak, tidak hanya yang beragama muslim. Di musim pertamanya di Old Trafford, Lisandro Martinez langsung menjadi pemain reguler dengan 45 penampilan dan turut menyumbang gol serta assist. Namun karirnya di Inggris beberapa kali terganggu cedera, termasuk cedera lutut serius sejak Februari. Meski begitu, ia masih diproyeksikan sebagai pemain kunci MU musim ini di bawah asuhan manajer baru Ruben Amorim. Sementara itu, Barcelona dilaporkan tertarik merekrut Martinez. Hansi Flick, pelatih baru Barca, menilai gaya agresif dan distribusi bola Martinez cocok untuk memperkuat lini belakang timnya. Kepergian Inigo Martinez ke Al Nassr membuat kebutuhan akan bek kiri semakin mendesak, membuka peluang transfer bagi Lisandro. AC Milan membuat kejutan di bursa transfer musim dingin 2025 dengan merekrut Santiago Gimenez dari Feyenoord seharga 40 juta euro. Meski mencetak 6 gol dalam 19 laga, ia belum menjadi penyerang utama. Meski demikian, pelatih Massimiliano Allegri masih memasukkannya dalam rencana tim. Namun pernyataan Direktur Olahraga Iglitare soal minat Milan pada striker AS Roma, Artem Dovbyk, memunculkan spekulasi soal masa depan Gimenez. Bahkan, Tare secara bluglakan ingin menukarnya dengan striker asal Roma tersebut. Ayahnya Christian Gimenez mengecam pernyataan Tare yang membuka peluang putranya dilepas. Ia menilai
Tidak masuk akal jika klub mempertimbangkan penjualan cepat setelah investasi besar dan menyebut rumor ini bisa merusak percaya diri sang pemain. Ia berharap Milan memberikan dukungan, bukan menambah tekanan. Timnas Spanyol menghadapi Bulgaria pada laga pembuka grup E kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Vasil Levski, Jumat malam waktu setempat. La Furia Roja mengawali kampanye mereka dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Di laga ini, gol-gol Spanyol dicetak oleh Mikel Oyarzabal, Marco Correa, dan Mikel Merino. Hasil tersebut menempatkan Spanyol di puncak klasemen sementara grup E dengan 3 poin. Unggul selisih gol atas Turki yang berada di posisi kedua. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa langsung menyajikan kejutan besar saat Slovakia berhasil menaklukkan Jerman dengan skor 2-0 pada laga pembuka grup A. Bermain di depan pendukung sendiri di Bratislava, Slovakia tampil solid dan mencetak 2 gol melalui David Hanko dan David Strelec. Kekalahan ini menjadi hasil mengecewakan bagi Jerman yang kini harus menerima kenyataan berada di posisi juru kunci klasemen sementara grup A.